Halo semua, perkenalkan nama saya Dominika Cynthia Natali Layan dari Prodi PJJ Akuntansi dengan NIM 2403010206030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya terhadap strategi audit menyeluruh. Dalam era digital, organisasi bisnis bergantung pada sistem informasi untuk mengelola data operasional dan pengambilan keputusan. Sistem ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, basis data, dan aplikasi yang terintegrasi. Ketergantungan pada teknologi meningkatkan kompleksitas audit, baik dari sisi resiko maupun pengendalian internal. Audit kini perlu memahami akuntansi dan teknologi informasi untuk mengidentifikasikan risiko yang muncul dari penggunaan teknologi digital, seperti kerentanan sistem dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, diperlukan strategi audit menyeluruh yang mencakup pemeriksaan aspek keuangan, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi secara simultan. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan strategi audit menyeluruh dalam konteks digital auditing? Yang kedua, apa saja komponen penting dalam penyusunan strategi audit menyeluruh? Dan yang ketiga, bagaimana strategi tersebut jika diterapkan dalam studi kasus audit pada perusahaan? Tujuan penulis yang pertama menjelaskan definisi dan pentingnya strategi audit menyeluruh dalam audit digital. Yang kedua, menguraikan langkah-langkah atau komponen utama dalam pelaksanaan strategi tersebut. Yang ketiga, memberikan ilustrasi konkret melalui studi kasus audit digital pada perusahaan. Yang pertama, definisi dan pentingnya strategi audit menyeluruh dalam audit digital. Menurut ISAK 2020, digital audit adalah proses sistematis dalam mengevaluasi bukti digital, sistem informasi, dan kontrol teknologi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem teknologi organisasi dapat diandalkan. Strategi audit menyeluruh adalah pendekatan audit yang sistematis dan holistik yang mencakup seluruh komponen penting dalam organisasi, baik dari sisi proses bisnis, sistem keuangan, pengendalian internal, hingga infrastruktur dan sistem teknologi informasi. Strategi ini bertujuan untuk menjamin bahwa sistem informasi, data, dan proses otomatis yang digunakan dalam perusahaan dapat dipercaya, terlindungi, dan tidak mengandung kesalahan material. Pembahasan kedua yaitu komponen utama dalam strategi audit. Yang pertama adalah pemahaman terhadap entitas dan lingkungan IT-nya. Audit harus memahami bagaimana organisasi menjalankan proses bisnisnya secara digital, sistem informasi apa yang digunakan, dan termasuk software akuntansi, sistem ERP, cloud computing, serta data flow antar sistem. Yang kedua, identifikasi dan penilaian risiko atau risk assessment. Audit menilai risiko inherent dan risiko pengendalian, terutama risiko teknologi seperti ancaman cyber, manipulasi data, sistem gagal, atau akses tidak sah. Yang ketiga, evaluasi pengendalian internal dan pengujian kontrol IT. Pengendalian internal dibagi menjadi dua, yaitu kontrol umum IT, seperti kontrol akses penggunaan, backup data, backend software, dan proteksi jaringan. Yang kedua, kontrol aplikasi seperti validasi input, otorisasi transaksi, dan pelacakan log aktivitas penggunaan. Keduanya diuji untuk memastikan bahwa sistem dapat mengendalikan potensi kesalahan dan penyalahgunaan. Yang keempat, penggunaan teknik audit berbasis komputer. CAS digunakan untuk menelusuri transaksi dalam volume besar, mendeteksi duplikat, anomali, atau pola yang mencurigakan. Tools seperti ACL, IDEA, Python, atau dashboard analitik seperti Power BI membantu audit untuk melakukan audit berbasis data
yang efisien dan efektif. Yang kelima, dokumentasi dan pelaporan. Hasil audit harus terdokumentasi dengan baik, mencakup prosedur yang dilakukan, temuan audit, resiko yang teridentifikasi, dan rekomendasi yang diberikan. Pelaporan bisa dalam bentuk narasi, grafik, hingga dashboard digital yang dapat dimengerti oleh manajemen. Studi kasus strategi audit menyeluruh pada perusahaan. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi digital, data, internet, dan infrastruktur berbasis cloud dan big data. Perusahaan ini memiliki berbagai entitas anak seperti Telkomsel, Telekom Sigma, dan Mitratel. Sebagai perusahaan terbuka, Telkom wajib menyusun laporan keuangan yang diaudit setiap tahun, seperti memiliki sistem informasi terintegrasi untuk operasional keuangan dan layanan pelanggan CRM, ERP, dan billing system. Oleh karena itu, audit tidak hanya terfokuskan pada laporan keuangan, tetapi juga mencakup audit sistem dan IT. Langkah audit menyeluruh yang dilakukan pada PT Telkom yaitu yang pertama, pemahaman sistem dan infrastruktur. Tim audit memulai dengan pemetaan sistem ERP, SAP, digital billing pelanggan, aplikasi mobile, dan infrastruktur cloud milik Telekom Sigma. Yang kedua, penilaian resiko digital. Resiko yang ditemukan meliputi lemahnya sistem kontrol billing, kurangnya enkripsi data. Audit menetapkan resiko tinggi pada keamanan informasi dan akses penggunaan. Yang ketiga, pengujian kontrol umum dan aplikasi. Pengujian dilakukan terhadap kontrol kebijakan akses, patch management, backup, dan disaster recovery. Ditemukan bahwa terdapat lebih dari 200 akun SAP yang aktif namun tidak digunakan dalam 6 bulan. Yang keempat, penggunaan komputer asisten audit teknik. Auditor menggunakan Agile Analysis dan Python untuk proses jutaan data transaksi billing dan log user. Mereka menemukan terdapat pola transaksi ganda pada sistem billing pasca bayar. Beberapa nomor pelanggan menunjukkan pemotongan pulsa otomatis 2 kali untuk satu jenis layanan karena error sistem penjadwalan. Yang kelima, dokumentasi dan rekomendasi. Hasil audit didokumentasikan dalam sistem manajemen audit internal berbasis web dengan pelaporan risiko prioritas tinggi kepada Board of Director dan Komite Audit Telkom. Rekomendasi mencakup penonaktifan otomatis akun SHARP yang tidak aktif lebih dari 90 hari, ujian ulang integritas data transaksi setiap bulan, evaluasi dan revisi sistem teknologi batas otorisasi transaksi pembayaran. Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu kasus Telkom menunjukkan pentingnya strategi audit menyeluruh yang melibatkan evaluasi sistem keuangan dan teknologi informasi secara bersamaan. Dengan cakupan infrastruktur digital yang luas dan tingginya kompleksitas transaksi, pendekatan audit digital yang sistematis dan berbasis resiko terbukti mampu mengidentifikasi kelemahan yang tidak terlihat dari audit keuangan konvensional. Peran dari makalah ini bahwa audit digital pada era modern tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya berfokus pada angka. Diperlukan strategi audit menyeluruh yang mencakup pemahaman proses bisnis, sistem informasi, dan resiko-resiko berbasis teknologi. Pendekatan menyeluruh ini memberikan auditor kemampuan untuk mendeteksi potensi kesalahan, fraud, dan kelemahan sistem yang tidak dapat teridentifikasi melalui audit manual tradisional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan sistem audit pada perusahaan. Yang pertama, bagi auditor harus mengembangkan keahlian di bidang digital, memahami perangkat audit berbasis teknologi, serta mampu mengevaluasi kontrol teknologi informasi secara komprehensif. Yang kedua, bagi perusahaan disarankan untuk melakukan audit
TI secara berkala, meningkatkan budaya keamanan informasi, serta memastikan bahwa sistem informasi memiliki dokumentasi dan pengendalian yang kuat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.